semua, nama aku Devina Jengginanti dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November. Aku ingin memaparkan tentang mitigasi bencana banjir bandang. Mungkin buat teman-teman semua, kalau banjir bandang itu udah nggak asing lagi ya di telinga kita, soalnya banjir bandang itu juga ibaratnya bencana langganan lah di Indonesia. Seperti contohnya ini, sepanjang waktu 2020 dari bulan Januari sampai dengan Maret itu udah ada 3 kasus banjir bandang di Indonesia di 3 daerah yang berbeda. Mungkin kan ini bencananya sering terjadi, tapi pernah nggak teman-teman tuh mikir kenapa ya banjir bandang tuh terjadi di daerahku, kenapa ya ada daerah yang terkena banjir bandang? Saya akan mencoba menjelaskan itu. Nah, ini ada pengetahuan singkat tentang banjir bandang yang mungkin udah di luar kepala ya sama teman-teman semua, tentang faktor, ciri, dan dampak. Kalau faktor tidak perlu dijelaskan lagi, mungkin teman-teman udah tahu faktor dari banjir bandang itu kayak kerusakan tanggul, tingginya curah hujan, transfer air, dan lain sebagainya. Untuk dampak sendiri mungkin juga teman-teman udah tahu rata-rata dampak dari banjir bandang itu negatif ya, seperti kerusakan dari prasarana, terus juga penyebaran penyakit karena kekurangan air bersih dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Untuk ciri, saya akan mencoba memaparkan sedikit ciri khas dari banjir bandang ini agar tidak tertukar dengan banjir biasa. Untuk banjir bandang itu salah satu ciri yang paling benar-benar paling membedakan adalah waktunya relatif singkat teman-teman dibanding banjir biasa. Selain itu juga dia itu viskositasnya tinggi sehingga menyebabkan arus yang tinggi dan bisa membawa material-material yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang biasa menyebut si banjir bandang ini adalah banjir besar yang datang tiba-tiba dan membawa material-material. Lanjut aja. Di sini ada mitigasi atau kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi banjir bandang. Nah, mungkin Pemprov atau Pemkot dengan daerah yang rawan mungkin udah melakukan mitigasi ini ya. Mitigasinya itu ada 2 teman-teman yang perlu diketahui, ada struktural dan non struktural. Untuk pengertiannya bisa dibaca di slide. Saya akan memberi contoh untuk mitigasi struktural. Itu seperti pembangunan tanggul, terus seperti pembersihan air. Untuk pembangunan tanggul di Jakarta ada ya teman-teman, BKT. Terus untuk yang non struktural, ini juga mungkin udah sering banget dilakukan sama Pemprov dan Pemkot, seperti tentang penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan. Terus juga mungkin ada pembentukan LSM dan lain sebagainya. Bisa di next. Nah, saya akan mencoba mengambil salah satu kasus dari 3 kasus yang terjadi di 2020 tadi ya, yaitu banjir bandang yang terjadi di Magelang. Nah, ini bisa dilihat ada curah hujan sama kondisi pemukiman. Untuk curah hujan sendiri, ini merupakan disinyalir menjadi penyebab dari kejebolan tanggul yang ada di Magelang karena curah hujannya yang tinggi ya. Tapi kalau di sini kita lihat kriterianya itu menengah, cuma emang dia hujannya 3 hari berturut-turut, nggak berhenti-berhenti. Nah, lalu di kondisi pemukiman bisa dilihat kondisi pemukiman di kota Magelang itu penduduknya tersebar dan ada beberapa daerah yang merupakan daerah padat penduduk. Dari 21 kecamatan dan 370 desa, di sini ada 9 kecamatan yang menjadi kecamatan rawan bencana. Oke, langsung aja kita next. Nah, di sini ada 2 hal yang benar-benar identik banget nih sama banjir itu. Nah, yaitu ada jenis tanah. Jenis tanah di sini bisa dilihat tanah di Magelang itu macam-macam ya, tapi mayoritasnya ini adalah tanah dari aluvial, yaitu tanah yang mampu menampung air. Tanahnya mampu menampung air, kenapa bisa banjir? Dijelaskan oleh topografinya. Jadi gini teman-teman, untuk Magelang sendiri bukan dataran rendah kayak Jakarta ya, dia bisa dibilang dataran tinggi. Namun kenapa bisa terjadi banjir? Itu karena topografinya sendiri itu yang berbentuk seperti cekungan, dimana dia itu bisa menampung air. Nah, kondisi topografi ini sebenarnya menguntungkan teman-teman untuk masyarakat-masyarakat di daerah tersebut, karena dengan kondisi topografi yang sedemikian rupa itu menyebabkan daerah tanahnya itu subur, sehingga kan juga dekat itu kan, dekat gunung, jadi itu daerahnya itu benar-benar cocok buat pertanian gitu teman-teman. Tapi
Ada tapinya nih. Karena daerahnya bentuk cekungan gitu, dia itu rawan menjadi tanah longsor dan juga banjir bandang seperti yang tadi dibahas di awal tahun. Itu terjadi banjir bandang di Magelang. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah topografinya dia yang berbentuk seperti cekungan. Lalu juga tadi ya dari curah hujannya sendiri itu yang menyebabkan banjir bandang di daerah Magelang. Nah, teman-teman, itu merupakan penjelasan singkat dari aku dan juga case study tentang banjir.